Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Unimus, Sobat Unimus kalian semuanya. Bersama saya Farel Eka lagi. Saya di sini juga nggak sendiri teman-teman, karena saya juga ditemani oleh narasumber kita yang mungkin berbeda dengan tema-tema Bincang Unimus sebelumnya, yaitu tentang program Kedai Reka ya. Nanti kita akan membahas tentang Kedai Reka. Yaitu saya di sini ditemani oleh beliau. Selamat datang, selamat siang Bu Norma. Selamat siang Mbak Farel ya. Iya. Oke Bu Norma. Iya. Ya, bagaimana Bu kabarnya? Ya sehat-sehat. Amin. Sehat Bu. Iya. Badannya sehat Bu. Ya lumayan remek. Karena tadi malam baru sampai dari Bogor mengantar mahasiswa magang ya. Supervisi maksud saya, bukan mengantar. Ada 10 mahasiswa magang dari Unimus di PT PBM Wuker. Ya. PBM Wuker. Iya, dalam rangka Kedai Reka. Kedai Reka yang akan kita bahas ini nanti Bu ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya. Kedai Reka. Mungkin teman-teman di sini kemarin ketika melihat di IG dari Unimus sendiri ya, khususnya mahasiswa Unimus, itu ada proses pelepasan mahasiswa magang ya, perwakilan beberapa ataupun super kemarin ya. Super apa Bu namanya? Kalau supervisi dari dosen ya. Kalau itu memang pelepasan magang ya. Iya. Itu ada beberapa perwakilan dari program studi, mungkin beberapa keperawatan, akuntansi, analis dan juga kedokteran. Ada 4 program studi nih teman-teman. Dan mungkin di situ ada tulisan nih Bu ya, namanya Kedai Reka gitu kan. Sangat jarang sekali ataupun terdengar. Baru pertama kali ya. Tapi populer gitu ya. Mungkin baru-baru terdengar tapi populer. Populer. Mungkin kalau di telinga saya juga atau khususnya mahasiswa Unimus baru melihat itu, baru cari tahu gitu ya. Ya mungkin kemarin ada beberapa perwakilan yang memang dikirimkan seperti itu Ibu ya. Iya. Mungkin Ibu karena Kedai Reka ini memang saya sendiri juga baru tahu dan kemudian juga baru browsing gitu kan ya. Mungkin secara langsung di sini ada Bu Norma bisa jelaskan tentang Kedai Reka atau apa Bu ya? Iya Mbak Farel, jadi memang banyak pertanyaan ke saya itu kok ada kedai terus ada reka, maksudnya itu kedai jualan gitu kan ya. Kalau dari singkatannya itu sebenarnya akronim ya. Program Kedai Reka ini dari pemerintah Kemendikbud, akronim dari Kerjasama Dunia Usaha dan Kreasi Reka. Jadi pemerintah itu ingin kreasi reka dari perguruan tinggi itu bertemu dengan dunia usaha dan dunia industri gitu. Ini adalah salah satu program dengan spirit MBKM. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu salah satu program untuk mencapai MBKM itu adalah Kedai Reka Mbak. Baru diluncurkan tahun kemarin memang. Pertengahan tahun kemarin, tahun ini Unimus baru bisa lolos di tahun ini. Sebenarnya dibuka itu adalah suatu kompetisi begini. Kedai Reka itu ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah hilirisasi produk penelitian. Jadi tentunya dari dosen ya, insan perguruan tinggi. Kemudian komponen kedua adalah mencapai IKU. Jadi indikator kinerja utama perguruan tinggi. Indikatornya itu ada 8 ya. Salah satunya itu mahasiswa beraktivitas di luar kampus. Sehingga kami sebagai tim Kedai Reka Unimus yang lolos di gelombang kedua tahun 2022 itu salah satu unggulannya adalah mengirimkan mahasiswa magang gitu selama 2 minggu ke mitra dunia usaha yang menjadi mitra kami. Kebetulan mitra yang bergabung ya di dalam timnya Bu Norma itu ada PT PBM, PT Pohon Bidara Medika yang terafiliasi dengan klinik Wuncare. Jadi klinik Wuncare itu ada 400 di seluruh Indonesia. Kemudian ada BRIN, peneliti. Jadi untuk lembaga penelitiannya itu adalah BRIN dari pemerintah. Kemudian ada satu lagi dengan RSCM UI. Ya, jadi tadi kan ada 2 komponen, penelitian dan IKU. Nah, yang penelitian ini tujuan kami adalah membuat salep, Mbak. Salep berbahan aktif enzim, dan enzim ini adalah hasil penelitian dari hibah tesis mahasiswa S2-nya Bu Norma. Nah, jadi dulu waktu Bu Norma membimbing mahasiswa tesis, ada namanya hibah tesis, kami mengajukan dan didanai. Lalu itu kan penelitian dasar, dilanjutkan ke terapan, akhirnya sampai ke pengembangan, harus menjadi produk yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Ya. Sekilas begitu. Sekilas tentang Kedai Reka tadi. Banyak komponen sebenarnya ya. Iya. Mungkin Bu ya di sini ada beberapa hal terkait tentang Kedai Reka sudah dibicarakan oleh Bu Norma. Saya sebenarnya juga di sini juga tertarik dengan bagaimana sih sebenarnya proses dari program ini
program Kedai Reka iya, ini program ya. Kedai Reka sampai akhirnya kemarin bisa, teman saya juga ikut Ikut ada gitu. dalam Pertama magang ini dari magang itu ya. Iya. Ya, pasti ini mahasiswa sangat, ternyata dari Mbak Feli saya tahu bahwa mahasiswa sangat antusias ya dengan ini. Tertarik, Bu. Tertarik. Nah, kami ini kan gini Mbak, kan Unimus ini pertama kali mengajukan ini tuh di tahun 2022. Ada beberapa tim. Kemudian yang lolos tuh baru satu dari timnya Bu Norma dengan Bu Amin Samiasih. Nah, Bu Amin Samiasih ini dari keperawatan, ini yang mengenalkan Bu Norma dengan mitra gitu. Kami ikut seleksi ya, jadi proposal itu diajukan, kemudian diseleksi ada substansi seperti itu, termasuk kami harus presentasi. Nah, dalam proses kelolosan itu mepet waktunya ya. Jadi sebenarnya magang ini maunya diadvertisement-kan gitu, harusnya membuka lowongan, mahasiswa itu akan diseleksi. Nanti mahasiswa yang memenuhi syarat, misalnya attitude nih terutama. Kalau Bu Norma seleksinya attitude, IPK, dan syarat kuliahnya itu sudah semester 5 atau 7. Itu mendaftar, kemudian kami seleksi. Tapi masalahnya karena mundur. Jadi pengumuman pemenang dari program Kedai Reka itu mundur, Mbak, sehingga waktu untuk melakukan seleksi itu menjadi berkurang. Nggak sempat, padahal libur mahasiswa itu kan Agustus September. Kami takut kehilangan momen libur itu, mengganggu kuliah kan nanti ya. Iya. Sehingga kami terpaksa mempercepat itu dengan begini, kan ada 5 dosen yang terlibat ya di dalam proses ajuan proposal itu. Ada Bu Mudiawati dari D4 dari S2 IRK, tapi itu mewakili D4 saya, kemudian Bu Amin, Bu Maya Dian Rahmawati dari FK, kemudian ada Bu Fatma Sari Sukesti, Kaprodi dari akuntansi. Akhirnya mahasiswa bimbingan dosen-dosen inilah yang kemudian diajukan gitu loh, karena kami juga khawatir kalau mahasiswa tuh nggak ngerti sama sekali, kita harus menjelaskan dari awal tuh terlalu tidak proses waktunya jadi panjang nanti. Hanya masalah waktu yang nggak cukup untuk melakukan audisi. Oke. Ya. Oke, Bu. Berarti untuk mahasiswa. Ya, kemarin memang berarti ada yang berangkat terus. Iya. Ini outputnya Bu yang mungkin selama ini ataupun output ya. Ya, sebelum membicarakan output nih Bu, mungkin program Kedai Reka ini sendiri ataupun program, tadi kan ada beberapa dari program studi Bu ya, ada dari 4 program studi. Itu proses pembuatan tentang ininya bagaimana Bu, tentang jadi proposalnya? Itu berawal dari impian seorang dosen peneliti adalah produknya itu dinikmati oleh masyarakat, ya berkualitas kan, itu sebenarnya itu. Lalu prodi mana yang terlibat di dalam penelitian ini? Ketika tujuan kita adalah membuat salep yang ada bahan aktif enzim, berarti prodi yang terlibat otomatis adalah keperawatan karena ada luka. Kemudian kedokteran karena ada uji klinis terhadap salep. Kemudian akuntansi untuk menghitung profit, karena ini kita mau menjual produk untuk ini. Penjualannya. Iya, keuntungannya jadi nanti ada hak paten yang melibatkan Unimus dengan mitra dunia usaha dan dunia usaha. Jadi itu milik bersama. Salep itu sedang digodok ya. Sebentar lagi mungkin akan launching. Nah, itu harapannya itu nanti akan dijadikan produk unggulan. Dan mungkin ya saya mendengar nih antusiasme dari pihak perguruan tinggi Unimus ya, kan nanti akan ada rumah sakit pendidikan, salep itu bisa digunakan untuk menangani luka pasien itu. Dan ini produk dari dosen dan tim mahasiswa Unimus kan gitu ya, bersama mitra tentunya. Berarti ini sedang proses untuk proses pengajuan ataupun sudah ada pelegalan atau apa bagaimana? Ya, itu proses-proses itu dilakukan, nanti ada merek dagang. Kami sedang memikirkan mereknya apa ya untuk salep ini gitu. Kalau yang sudah berjalan nih ya Mbak ya, dari program Kedai Reka itu pelatihan dosen. Jadi kami mengirimkan 5 dosen keperawatan. Kenapa kok nggak analis ya? Karena yang relevan keperawatan. Untuk mendapatkan sertifikat sebagai itu tadi ya, perawat yang bisa menangani luka. 5 orang sudah berjalan dan berhasil mendapat sertifikat. Kemudian yang kedua kuliah pakar, ini kan series ya. Jadi seriesnya itu terdiri dari prodi-prodi yang terlibat tadi Mbak. Di FK sudah ya dengan Dr. Rahyu Salim yang dari RSCM. Kemudian yang dari untuk keperawatan dan akuntansi itu dari Bu Wida. Jadi Widasari Sri Gitarja MBA ya. Ini adalah pemilik dari klinik Wuken ini.
CEO maksud saya. CEO-nya. Ya, itu sudah 2. Nah, tinggal 1 nih yang belum kuliah pakar tuh nanti rekayasa genetika enzim. Itu untuk yang D4TLM. Nah, ini Mbak Vera D4TLM ya. Iya. Nanti ikut ya, itu disampaikan oleh Ibu Dewi Sasita Zilda itu yang dari BRIN. Gitu. Ya memang magang ini seharusnya dilakukan di BRIN juga, di RSCM juga, seharusnya tidak hanya di PT BBM Woundcare. Tapi tadi Mbak, masalahnya perizinan untuk itu kan proses ya, sementara pengumuman kedai reka ini mepet. Kami kan akan berakhir program ini di Desember. Pengumumannya itu Juni. Gitu loh. Padahal kami merencanakan itu semua itu sebelum Juni, gitu kan? 8 bulan menjadi 6 bulan. Nah, kan Bu Nirma bingung ini bagaimana inilah proses untuk surat menyurat ke BRIN dengan yang RSCM kan belum bisa diinisiasi kalau belum ada pengumuman menang atau enggak kan. Itu yang mana. Jadi ini masalahnya itu timingnya Bu ya, itu masalahnya di situ ya. Yang ya dipangkas, membatasi di situ. Ya dipangkas jadi 6 bulan. 6 bulan. Dipangkasnya 2 bulan sekali. Ya, daripada mahasiswa ini magangnya nanti terlambat. Iya. Oke, kita semua ke PT Woundcare dan ternyata bisa. Di sana kan juga ada formulasi salep nih untuk yang D4TLM bisa belajar di sana. Kemudian yang keperawatan mereka langsung terjun, Mbak, ada klinik-klinik yang merawat luka. Jadi uji klinisnya langsung ke pasien ya. Oke. Ya. Lalu gitu. untuk dari respon dari perguruan tingginya sendiri seperti apa Bu tentang ini semua? Perguruan tinggi maksudnya Unimus? Unimus sendiri responnya terhadap program ini gimana? Sangat support ya, terutama ini dukungan dari Humas nih ya juga menjadi apa ya, dikenal sama mahasiswa ya di IG kemudian di Facebook gitu. Kalau Bapak Rektor sendiri sejak awal seleksi itu sudah terlibat, Mbak. Jadi pada saat kita diseleksi itu kan menghadirkan Bapak Rektor dan Kepala LPPM Profesor Purnomo juga ya, Prof. Mas Ruki, dan itu tuh untuk menunjukkan apakah perguruan tinggi ini serius gitu ya dengan program ini, dan keseriusan itu ditunjukkan. Bapak Rektor itu selalu support sehingga akhirnya kita bisa lolos. Itu karena ya tadi dinilai oleh Kemendikbud bahwa Unimus ini memang berdedikasi ya untuk mewujudkan ini apa itu meloloskan kedai rekanya ini ya. Oke, Ya. lalu kemarin kan memang Bu Nurma baru berangkat ke Bogor ya. Ke Bogor ya. Nah, terus untuk hasilnya seperti apa Bu setelah di sana nanti? Iya, jadi kemarin kami bertemu dengan semua mahasiswa di sana. Mereka pakai baju oka gitu kan ya. Terus mereka mendapat pengalaman bekerja dengan nyata dan semuanya happy. Cuman satu hal yang perlu saya sampaikan kepada mahasiswa yang besok-besok siapa tahu tahun depan Unimus dapat hibah kedai reka lagi. Amin. Kemudian mahasiswa ada yang berangkat lagi, itu dana dari Kemendikbud itu sangat ketat, Mbak. Tidak ada uang saku. Nah, ini sering salah paham mahasiswa minta uang saku. Bu Nurma tuh bukannya nggak mau ngasih gitu ya. Tapi masalah ini APBN disorot ya. Ini disorot program ini karena triliunan besarnya yang digelontorkan itu tidak ada. Yang ada hanya penginapan, transportasi, dan uang makan yang 3 kali. Jadi misalnya uang laundry nggak ada, uang laundry ya. Ini laundry sendiri kemarin. Iya. Ya karena memang niatnya kan memang untuk menyokong penelitian ini Pak ya. Dadanya seperti itu, bukan untuk yang lain-lain gitu kan. Iya, dan itu diawasi laporan keuangan kami oleh BPK. Langsung dari BPK. Betul, Mbak. Dan di sana kemarin untuk mahasiswa yang ikut sudah mendapatkan tentang proses pengalaman magang, bekerja. Iya. Lalu yang diharapkan nih Bu setelah mereka ikut program itu, apa yang mereka dapat aplikasikan nih? Ya. Jadi ada beberapa tujuan magang ya. Yang pertama mereka belajar tentang etika bekerja, ya kan, bersikap profesional, kemudian ada role model seorang pemimpin yang baik gitu ya. Sehingga suatu hari seandainya mereka menjadi pemimpin, mereka ingat gitu ya, saya pernah magang di perusahaan yang bagus dengan pemimpin yang seperti ini gitu. Terus selain itu manfaat lain tadi ya, konversi ke mata kuliah kewirausahaan. Jadi mahasiswa yang magang ke Dereka selama 2 minggu itu nanti bisa dikonversi ke mata kuliah kewirausahaan. Artinya mereka otomatis sudah mendapat nilai dari nilai kewirausahaan. Terus kalau yang kedokteran itu modelnya adalah SKPI ya. Surat keterangan pendamping ijazah betul. Kalau untuk dari manfaatnya sendiri nih Bu untuk mengikuti tentang kedai reka sendiri, khususnya untuk para mungkin dosen dan juga nantinya akan diikuti oleh mahasiswa, misalkan nanti di tahun depan ada yang lolos hibahnya gitu. Manfaatnya untuk program studi sendiri itu seperti apa, dan untuk Unimusnya sendiri nih untuk membranding apanya gitu. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sebenarnya di target pemerintah itu adalah IKU, Mbak.
8 IKU perguruan tinggi itu kan berat untuk dicapai. Pertama, mahasiswa mendapat lulusannya itu cepat bekerja ya. Kemudian perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra internasional. Kemudian dosen berkegiatan di luar kampus, mahasiswa juga begitu. Terus penelitian dosen itu mendapat pengakuan internasional dan dari masyarakat juga. Itu kan sulit dicapai. Nah, Kedai Reka ini sebenarnya mempercepat capaian itu begitu. Diberikan dana padanan dari pemerintah untuk dimanfaatkan menjalankan tadi dengan melakukan pelatihan dosen, melatih kuliah pakar, itu otomatis nilai akreditasi kita akan bertambah di indikator itu. Jadi perguruan tinggi yang bagus itu kalau 8 indikatornya ini nilainya tinggi-tinggi semua, Mbak, gitu. Dan kalau nggak ada dukungan ya berupa ya dana, itu termasuk dukungan ya, itu ya agak berat gitu. Tapi yang lebih penting adalah kesungguhan untuk mewujudkannya itu berat. Kadang Kedai Reka ini membuka wawasan para dosen, kemudian pengambil kebijakan perguruan tinggi untuk mengarah ke IKU ini, Mbak. Gitu ya. IKU tadi apa bisa? Indikator kinerja perguruan tinggi ya, utama. Oke. Indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, sejauh ini mungkin sudahkah kemarin ada program dari Kedai Reka sendiri selain Bu Norma yang lolos atau sudah ada lagi? Ada beberapa tim dari Unimus. Permasalahan utama kebanyakan di mitra. Jadi mitra yang bersama Bu Norma ini kan saya dibantu oleh Ibu Dr. Amin Samiasih ya. Beliau inilah yang menghubungkan Bu Norma yang dengan penelitian ini dengan mitra. Nah, mitranya ini bagus. Bagus itu dalam arti komitmennya sangat tinggi, kemudian bahkan mengatakan begini ya kepada tim kami ya. Dapat atau enggak dapat dana Kedai Reka, kita tetap akan memproduksi salep ini. Nah, itu nilai yang sangat tinggi dari tim penyeleksi gitu, Mbak ya. Kalau tim-tim Unimus yang lain sebenarnya bagus-bagus semua idenya dari dosen, mungkin mitranya ini yang mencari mitra yang terbaik ini yang harus kita awali dari sekarang. Kita harus lebih aktif untuk mendekat kepada dunia usaha tadi untuk menemukan mitra-mitra yang tadi yang bagus ya, Mbak ya. Bagus itu dalam arti mindsetnya itu penelitian. Karena nggak semua mitra dunia usaha tuh begitu. Ya ada yang orientednya profit saja gitu ya, nggak ada edukasi, nggak ada riset. Kalau yang ini, yang PT PBM dan Klinik Woundcare itu memang edukasi, Mbak. Jadi dia tuh memberikan pelatihan luka di mana-mana, memang begitu dia. Terus salepnya juga buatan sendiri, gitu. Sehingga sinkron dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Bu Norma dan Bu Norma sendiri begitu. Untuk kiat-kiatnya di kedepannya seperti apa harapannya untuk perguruan tingginya sendiri dalam memahami tentang Kedai Reka ini sendiri agar nantinya siapa tahu di kedepannya di batch 2 ataupun di periode depan akan ada pemenang-pemenang yang lagi dari Unimus ya kan kalau timnya Bu Norma ini kan di gelombang kedua ya, 34 perguruan tinggi yang lolos di gelombang kedua ini. Jadi bersama PTN juga. Ya kalau kiatnya kan komponen penelitian sebenarnya banyak ya, Mbak. Tapi kalau saya lihat itu tadi kekuatan mitra. Terus yang kedua adalah penelitian kita itu harus sudah pengembangan, bukan dasar, bukan terapan lagi, tapi sudah pengembangan, Mbak. Sudah dihilir. Tindak lanjut dari penelitian sebelumnya atau? Iya. Kalau penelitian dasar itu kan explore gitu ya. Terus uji-uji. Biasanya habis begitu balik lagi ke dasar lagi. Biasanya kan begitu. Jangan. Jadi penelitian tuh harus terus, Mbak, sampai ke uji-uji yang lebih nyata. Jadi sampai ke klinis gitu. Kalau di bidang kesehatan ya misalnya, tapi kalau yang lain tuh terapannya itu ditingkatkan ke pengembangan. Sudah mau mencapai ke masyarakat. Dan nanti output yang apa ya? Output yang diharapkan untuk masyarakatnya sendiri seperti apa ya? Jadi masyarakat tuh diharapkan akan menikmati produk penelitian dosen itu. Harapannya dengan harga yang lebih murah. Karena kan begini, Mbak, kalau riset perusahaan tuh kan mungkin mahal ya. Nah, kenapa tidak perusahaan itu memanfaatkan dosen sebagai penelitinya? Jadi akan menghemat biaya R&D dari perusahaan. Akibatnya kalau biaya R&D perusahaan itu bisa ditanggung gitu kan oleh perguruan tinggi ibaratnya ya, nanti produk yang dihasilkan jadi lebih murah bagi masyarakat gitu. Ya mungkin untuk
selanjutnya ya diharapkan semoga ada lagi ya Yang betul dari program prodi yang ini. lain, nggak hanya Iya. dari tim analis keperawatan, kedokteran dan akuntansi. Berarti Tapi bisa misalnya MIPA, akuntansi dengan teknik atau teknologi pangan. Jadi tergantung produknya apa. nanti untuk mencari mitra dari prodi-prodinya seperti itu Ya misalnya ini teknologi pangan, nanti Oke. mitranya Kacang Garuda atau perusahaan lain gitu. Gitu? boleh Bu. Iya. Untuk selanjutnya nih, gimana ya? Apa yang harus dipersiapkan oleh Mm-mm. mungkin untuk teman-temannya dari tenaga pendidik lainnya ataupun Iya. untuk orang yang meneliti agar bisa memunculkan ide-ide baru nantinya biar agar ini nanti. Ternyata saya juga baru dengar bukan hanya 4 program studi ini saja yang dapat ikut ke Daireka, tapi Iya. juga teknik juga bisa, MIPA juga bisa. Itu apa yang harus dipersiapkan oleh kita? Pertama kreativitas ya. Ya itu yang utama Bu, ya. Iya, Untuk tapi berpikir. biasanya kita melihatnya dari kebutuhan, Mbak ya. Jadi ada gap. Sebenarnya sih gapnya itu antara kebutuhan dengan apa yang kita punya itu match. Jadi saya kira yang harus dipersiapkan tadi kreativitas dan kesiapan kita ya untuk mendedikasikan waktu dan tenaga kita untuk penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira itu pasti nanti akan berujung ke situ. Terus juga tadi ya pergaulan dengan dunia industri, kerjasamanya harus ditingkatkan. Jadi kalau selama ini kita mungkin penelitiannya hanya sesama dosen Unimus gitu ya, mungkin harus ditingkatkan mungkin dengan dari luar, lembaga-lembaga seperti BRIN. Nanti di dalam perjalanannya itu nanti akan menghasilkan inovasi yang lebih besar dibandingkan kalau kita hanya dengan teman-teman yang sesama, misalnya di dalam lingkup yang kecil ya, kita networknya harus diperluas. Ini jaringannya harus diperluas agar nantinya ini juga Iya. mudah ya, tapi mitranya tadi yang Karena pertama. kepercayaan, Iya. terus rekam jejak. Jadi kalau dari awal kita sudah melibatkan mitra dari luar dari awal, kan kesananya enak ya. Oh ini Enak. sudah akrab hubungannya nih. Iya, Pemerintah sudah jadinya dilirik akan nanti. support. Iya. Betul. Tapi kalau baru-baru aja, baru pas mengajukan ke Daireka, baru menghubungi mitra-mitra ya kan belum ada trust ya. Iya, belum ada jaringan, Belum ada jaringan. relasi yang pasti. Betul, gitu, iya, Iya. betul. Oke, baik. Bu. Ya. Sangat menarik sekali, ada sangat saya juga agak sudah Mm-mm. paham nih tentang Mm-mm. Daireka seperti apa, larinya dari mana dan kemana saja, nanti outputnya sebagai apa, seperti itu. Iya. Oke, baik teman-teman dari Sobat Unimus semuanya. Iya. Ya seperti ini tadi bincang Unimus terkait tentang Kedaireka yang mungkin teman-teman saya juga, teman saya sendiri juga menerka-nerka nih Kedaireka apa seperti itu. Bagus tapi namanya ya. Bagus Nah, sekali pemerintah pintar dan, sekali dan memilih. ternyata juga prosesnya juga panjang ya seperti Prosesnya itu. panjang. Diharapkan nanti untuk selanjutnya teman-teman dari Sobat Unimus ini bisa tertarik untuk nantinya misalkan ada program BIBA lagi bisa untuk join. Jadi kalau ada ke Daireka magang jangan bertanya lagi, ini pasti bagus. Iya. Artinya nanti proses seleksinya langsung ikut gitu ya. Oke, Baik. ya, baik. Terima kasih Bu Nurma sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama saya dalam Bincang Unimus kali ini, memperkenalkan program Kedaireka tentang Sama-sama. ini Oke, tadi dong. tentang proses magangnya juga tadi habis pulang dari Bogor teman-teman seperti itu. Iya. Iya. Minggu depan mereka akan pulang ya, mahasiswa-mahasiswa ini akan pulang dan nanti ya dapat sertifikat gitu Oke, ya. ya. Begitu teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Nurma Ya, sama-sama. atas waktunya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube dari Unimus Official. Dan teman-teman juga jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.